Kejadian mengerikan dalam sesi jelangkung. Pada suatu malam, di sebuah desa kecil di Indonesia, terdapat 4 orang teman dekat bernama Maya, Rudi, Dika, dan Eka. Mereka senang menggali cerita-cerita mistis dari nenek moyang mereka, termasuk cerita tentang jelangkung. Suatu hari, mereka mendengar cerita menakutkan tentang seorang wanita tua yang pernah bermain jelangkung dengan maksud jahat, tetapi roh-roh yang dipanggilnya tidak pernah dilepaskan kembali. Cerita itu membuat mereka penasaran dan sekaligus takut. Namun Maya yang selalu menjadi pemberani menantang teman-temannya untuk mencoba bermain jelangkung. Meskipun Dika dan Eka agak ragu, mereka akhirnya setuju karena rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada ketakutan. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Maya yang berada di pinggiran desa. Sambil menyalakan lilin dan membuat persiapan lainnya, mereka duduk melingkar dan menempatkan jelangkung di tengah-tengah mereka. Rudi, yang sedikit skeptis tentang hal-hal supranatural, mencoba untuk tidak terlalu mempercayai cerita tersebut. Maya dengan hati-hati membacakan mantra yang dia dengar dari cerita nenek moyang mereka, dan mereka semua berdoa dengan serius. Awalnya suasana tampak biasa, tetapi tiba-tiba lampu padam secara misterius dan ruangan menjadi gelap. Suasana yang mencekam mulai menghampiri mereka. Tiba-tiba, jelangkung itu bergetar dan bergerak sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri di ruangan itu. Kehadiran roh-roh yang mereka panggil dirasakan oleh semua orang. Maya dengan penuh keyakinan bertanya kepada roh-roh tersebut, "Apakah kalian adalah roh-roh baik yang ingin membantu kami?" Namun, di tengah ketegangan, Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada kehadiran yang jahat dan mengingat kisah wanita tua dari cerita sebelumnya. Dia mengingatkan teman-temannya untuk berhenti dan segera mengakhiri sesi jelangkung. Sebelum mereka dapat benar-benar menutup sesi tersebut, suara aneh mulai terdengar di seluruh sudut ruangan. Lilin-lilin yang bergetar dan tampaknya ada bayangan aneh di sudut ruangan. Semua orang mulai panik dan ketakutan. Maya berusaha untuk mengakhiri sesi jelangkung dengan cepat, tetapi sepertinya sulit untuk melepaskan roh-roh yang telah dipanggil. Dika, yang telah membaca banyak cerita tentang supranatural, mencoba mengingatkan teman-temannya untuk tenang dan tetap fokus. Dia mengucapkan doa dan mantra lainnya yang diharapkan bisa menenangkan roh-roh tersebut. Perlahan tapi pasti, suasana menjadi tenang. Meskipun suasana mulai tenang, ada sesuatu yang aneh terjadi. Jelangkung tampaknya tidak mau diusir dan tetap menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang tidak wajar. Meski Dika telah berusaha menggunakan doa dan mantra untuk mengusir roh-roh tersebut, upayanya tidak membuahkan hasil. Maya yang penuh keyakinan mencoba untuk berkomunikasi dengan roh-roh itu. Namun kali ini tanggapan yang diberikan terasa berbeda. Suara-suara bisikan samar terdengar dan atmosfer semakin mencekam. Semua teman menjadi khawatir dan berusaha mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Dika dan Eka yang awalnya ragu dan takut, tiba-tiba tampak seperti berubah menjadi orang lain. Ekspresi wajah mereka kosong, dan mereka mulai berbicara dengan suara aneh yang bukan milik mereka. Maya dan Rudi menyadari bahwa Dika dan Eka kesurupan oleh roh-roh yang tak terlepas dari jelangkung. Maya dan Rudi harus bertindak cepat. Mereka bersama-sama memanjatkan doa dan mengucapkan mantra untuk mengusir roh-roh jahat yang telah mengambil alih teman-teman mereka. Namun, roh-roh tersebut menunjukkan kekuatan yang kuat, dan upaya mereka untuk mengusirnya tampaknya sia-sia. Jelangkung terus bergetar, dan roh-roh itu tampaknya semakin marah. Suara-suara menyeramkan mengisi ruangan. Dika dan Eka terlihat kesakitan oleh pengaruh roh-roh yang mendiami tubuh mereka. Maya dan Rudi tidak putus asa. Mereka memusatkan pikiran dan energi positif mereka untuk menghadapi roh-roh jahat tersebut. Dengan penuh keyakinan, mereka kembali memanjatkan doa-doa dengan kusuk.
Mereka berbicara langsung kepada roh-roh tersebut, meminta mereka untuk meninggalkan tubuh Dika dan Eka dan kembali ke dunia mereka. Lama-kelamaan, roh-roh itu tampaknya mereda dan akhirnya meninggalkan tubuh Dika dan Eka. Dengan segera, Dika dan Eka kembali sadar dan tidak mengingat apa-apa tentang apa yang telah terjadi pada mereka. Mereka bingung dan takut dengan apa yang baru saja mereka alami. Keesokan harinya, ketika suasana telah kembali normal, keempat teman itu berdiskusi tentang pengalaman mengerikan yang mereka alami. Mereka menyadari bahwa bermain dengan jelangkung tidak boleh dianggap remeh. Sejak kejadian itu, Maya, Rudy, Dika, dan Eka berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba bermain jelangkung atau bermain-main dengan hal-hal supranatural. Pengalaman tersebut telah membuka mata mereka tentang pentingnya menghormati alam gaib dan batas-batasnya. Mereka pun belajar bahwa roh-roh jahat dapat mengambil keuntungan dari ketidakhati-hatian dan keingintahuan manusia. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tetap waspada dan menghormati kepercayaan dan budaya mereka dengan lebih baik lagi, sehingga mereka tidak akan lagi terjebak dalam situasi berbahaya seperti itu.